Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Razal Farizi. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Transportasi dan Logistik Universitas Trisakti. Oke, video ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas salah satu topik yang penting menjadi tulang punggung industri penerbangan global, yaitu Airline Business Management atau manajemen bisnis maskapai penerbangan. Topik ini nggak hanya untuk mahasiswa transportasi logistik, tapi juga sangat relevan bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana maskapai bisa berjalan, berkembang, dan tetap bertahan dalam industri yang sangat kompetitif ini. Oke, ini adalah penjelasannya. Oke, kita mulai dari dasarnya. Airline Business Management adalah proses manajerial yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan dalam perusahaan penerbangan. Tujuannya nggak lain dan bukan adalah untuk memastikan bagi seluruh kegiatan bisnis berjalan secara efektif, efisien, dan tentu saja menguntungkan ya. Tapi jangan bayangin ini cuma jual tiket doang, tapi ini adalah kombinasi kompleks antara aspek teknis, penerbangan, dan strategi bisnis. Bayangin aja, maskapai itu harus mengelola armada pesawatnya, jadwal penerbangan, sistem distribusi tiket, terus pengelolaan kargo, sumber daya manusianya, dan awak kabin, sampai hubungan dengan regulator dan bandara. Jadi semuanya harus terintegrasi agar operasional maskapai berjalan mulus. Oke, maskapai penerbangan bukan cuma alat transportasi. Mereka juga sebagai penghubung dunia. Tiap tahunnya miliaran orang terbang berbagai penjuru dunia dan jutaan ton kargo dikirimin melalui udara. Ini menurut data pada tahun 2018 saja ada lebih dari 4,1 miliar penumpang yang diangkut melalui penerbangan komersial. Nilai ekonomi dan angkutan udara ini menyentuh angka triliunan dolar Amerika Serikat. Kok bisa segede itu? Soalnya transportasi udara punya keunggulan utama nih. Contohnya kecepatannya tinggi. Jadi bisa mempersingkat waktu tempuh antara benua menjadi hanya beberapa jam. Lalu jangkauannya global, bisa menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau moda transportasi lain. Lalu yang ketiga adalah efisiensi dalam pengiriman barang bernilai tinggi. Itu. Oke, hal yang lain yang membuat bisnis manajemen maskapai unik adalah sifat internasionalnya. Penerbangan tidak mengenal batas negara, tapi di saat yang sama, setiap penerbangan internasional harus mematuhi regulasi global yang ditetapkan oleh badan seperti ICAO atau International Civil Aviation Organization ataupun hubungan bilateral antar pemerintah. Jadi inilah kenapa airline business management nggak hanya ngomongin soal bagaimana terbangnya aja, tapi ini juga soal tentang bagaimana terbang secara sah, aman, dan sesuai aturan di banyak negara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, industri penerbangan komersial tumbuh pesat. Dulu, cuma orang kaya yang bisa naik pesawat. Sekarang, maskapai bertarif rendah alias low cost carrier buat siapa saja bisa terbang. Semua ini terjadi berkat kemajuan teknologi, deregulasi pasar, dan inovasi manajemen. Jadi penerbangan telah mendekatkan kota-kota besar di dunia nih. Lalu yang kedua adalah mendorong pertumbuhan pariwisata dan perdagangan. Yang ketiga memberi akses pendidikan dan peluang kerja lintas negara. Yang terakhir membentuk ulang peta geopolitik dunia. Nah, dalam prakteknya lingkup manajemen maskapai melibatkan banyak disiplin ilmu. Contohnya hukum. Hukum ini mengatur hak lintas udara, lalu slot bandara, dan kepemilikan asing. Lalu yang kedua adalah ekonomi dan keuangan. Menentukan harga tiket, pengelolaan biaya bahan bakar, hingga strategi profitabilitas. Yang ketiga, teknologi. Dari pesawat canggih hingga sistem reservasi modern. Keempat, faktor lingkungan yang menghadapi isu emisi karbon dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir adalah faktor komersial.
Contohnya strategi branding, kemitraan aliansi global, dan program loyalitas pelanggan. Semuanya itu harus disinergikan dalam satu sistem manajemen terpadu yang responsif terhadap perubahan pasar. Penerbangan komersial pada dasarnya adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan, baik dari penumpang, kargo, atau layanan tambahan lainnya. Contohnya itu bagasi berbayar, invite meals, atau lounge access. Tapi di balik pendapatan besar tersebut, biaya operasional juga sangat tinggi. Contohnya kayak bahan bakar, maintenance pesawat, dan gaji kru. Itu jadi tantangan berat bagi manajemen. Makanya itu, maskapai itu harus tetap berinovasi agar tetap kompetitif. Jadi itulah sekilas tentang airline business management, mulai dari perencanaan hingga operasional, dari regulasi sampai strategi pasar. Semuanya itu harus dirancang dengan sangat detail biar maskapai itu bisa tetap pesawatnya bisa tetap terbang dan menghasilkan keuntungan. Oke, sekian. Semoga video ini bisa ngasih gambaran awal buat kalian yang tertarik dalam mendalami dunia penerbangan dari sisi akademis, bisnis, maupun karir profesional. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menariknya. Makasih udah nonton. Dadah.